Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawianto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Senang sekali rasanya saya, Kadek Ayunita Sari Devi, bisa menyapa kembali umat Hindu Sedharma dimanapun berada dalam acara Mimbar Agama Hindu BPH Sultra, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Kali ini di studio sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa yang akan kita ajak untuk berbincang mengenai seputar tema keagamaan. Beliau adalah Bapak Kadek Yogyarta SPD MPD. Om Swastiastu, Pak Kadek. Swastiastu, Dek. Bagaimana kabarnya hari ini, Astunggara, sehat, Dek. Astunggara, Ya, sehat. siap. Jadi tema kita pada kali ini akan membahas mengenai menjaga konsistensi pengabdian, ngayah sebagai jalan Dharma. Umat Hindu Sedharma menjadi seorang pengurus kelembagaan Hindu bukan hanya sekedar menjalankan suatu organisasi, tetapi juga bagaimana tentang kita ngayah tanpa pamrih dalam kelembagaan agama Hindu. Jadi langsung saja kita bahas dengan Bapak Kadek Yogyarta. Nah, Pak Kadek, menurut Bapak pribadi, apa makna menjadi pengurus lembaga keumatan Hindu bagi Bapak? Apakah ini lebih sebagai tanggung jawab atau justru panggilan spiritual dalam menjalankan Dharma? Ya, makasih, Dek. Ya, jadi menarik sekali tema mimbar kita hari ini berkaitan tentang fenomena yang terjadi lah di dalam kehidupan organisasi keagamaan kita, bagaimana menjaga ritme konsisten pengabdian atau ngayah ini di dalam kehidupan organisasi keagamaan kita. Seperti yang Kadek sampaikan tadi, bahwa apa sih makna menjadi pengurus lembaga, kira-kira gitu ya. Tentu secara spiritual, Kadek sendiri sudah menjawab bahwa sebenarnya menjadi pengurus itu adalah anugerah sebenarnya. Jadi harus dipandang sebagai anugerah dan tentu kesempatan mulia melakukan subah karma, ya, dengan tentu berlandaskan Dharma tadi. Jadi kalau saya kembali garis bawahi bahwa menjadi pengurus lembaga itu adalah anugerah yang sungguh mulia sekali, karena dari sekian banyak orang tidak bisa semua mendapatkan kesempatan. Tetapi ketika mungkin barangkali sahabat kita, teman, saudara, senior kita diberikan kesempatan untuk menjadi pengurus, maka itu harus dipandang sebagai anugerah. Dan tentu secara spiritual adalah kesempatan untuk melakukan dharma atau karma baik dengan landasan lascarya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa menjadi pengurus itu adalah sebuah anugerah. Walaupun mungkin saja bagi sebagian orang kadang-kadang dijadikan beban, kan ini menjadi masalah. Maka dari itu, kalau semua memandang bahwa menjadi pengurus adalah anugerah, maka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, entah sebagai apapun, entah pada pimpinan, entah sebagai barangkali di organisasi ada namanya para wakil-wakil ketua, dan semua elemen atau unsur di dalam struktur organisasi itu. Saya kira itu, Dek. Baik, Pak Kadek. Ya. Jadi dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa menjadi pengurus lembaga Hindu itu bukan hanya sekedar jabatan, tapi juga bagaimana panggilan jiwa dan kesadaran diri. Ya, dan dipandang sebagai anugerah. Dipandang sebagai anugerah. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Kadek. Di dalam praktiknya tentu kita tidak mudah dalam menjaga semangat ngayah. Nah, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi dalam menjaga konsistensi pengabdian ini? Ya. Jadi baik, Dek, jadi ini harus kita sadari bersama bahwa namanya kehidupan, ritmenya itu kadang kenceng, kadang kendur gitu ya. Tapi itu hal biasa menjadi pengurus dimanapun, di tingkat desa, di provinsi, di kabupaten, saya kira ritme ini akan terjadi. Nah, apa tantangan yang terbesar dalam menghadapi kondisi ini adalah waktu dan konsistensi. Ini menjadi tantangan, Dek. Jadi apalagi di tengah kondisi hari ini kita melihat bahwa waktu itu begitu berharga sekali. Kalau kita menjadi pengurus dapat capeknya saja, ya kan? Jadi
tidak bisa mendapatkan sesuatu, ya, tidak bisa mendapatkan keuntungan, ya. Maka dari itu kadang-kadang semangatnya kendur. Nah, ini menjadi tantangan. Waktu, ya, tenaga, kesempatan, termasuk bagaimana konsistensi ini bisa dijaga. Kadang-kadang fenomena selama ini yang terjadi, semangat awalnya tinggi, ya kan? Sudah 1 tahun berjalan, mulai melemah. Bahkan sampai pada akhir masa jabatan, syukur-syukur kalau masih ada. Tapi kalau menghilang, ya kan? Jadi di SK itu tinggal nama saja, tetapi tidak melaksanakan tugas. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di kelembagaan kita, tetapi fenomenanya ada, ya kan? Harapan kita kan tidak terjadi seperti itu, agar ritme semangat ini harus terus terpelihara, sehingga program-program yang telah diputuskan bersama itu bisa dilaksanakan, dan semua orang harus punya panggilan untuk menjadi pengurus. Kalau seandainya tidak punya panggilan, siapa ya yang disuruh untuk menjadi pengurus? Harus juga disadari bahwa memang yang namanya kerja tentu pasti melelahkan. Di samping tadi tantangan waktu, tantangan yang lain apa? Berkorban perasaan. Karena kan tidak semua bisa kita puaskan hati orang, ya kan? Di dalam aktivitas kita tentu ada kekurangan, ada keterbatasan. Kalau seandainya kita tidak memiliki semangat atau pandangan kedewasaan, dikritik sedikit bisa kita ini, kalau bahasa Balinya ngambul, ya, tidak mau datang lagi gitu. Jadi bahkan barangkali sudah tidak mau bergabung. Nah, ini kan membutuhkan kebesaran hati, karena di balik pengabdian itu ada kesempatan kita yang sesungguhnya tanpa kita sadari untuk mendewasakan diri kita, untuk membersihkan hati kita, bahwa sesungguhnya semangat pengabdian ini harus terus terpelihara, terus semangat sampai pada akhirnya tentu tugas dan kewajiban bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pandangan saya, Dek. Ya. Baik, Pak Ade. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ajaran agama Hindu, bagaimana sebenarnya kita itu memandang konsistensi dalam pengabdian atau ngayah? Apakah ada nilai atau ajaran khusus agar kita dapat menjadikan itu pegangan, agar kedepannya kita tidak mudah lelah atau menyerah? Ya, baik. Ya, makasih, Dek. Jadi, bagaimana dalam pandangan Hindu untuk menjaga ritme atau konsisten dalam pengabdian ini? Tentu secara spiritual, kita harus memahami bahwa di balik kerja ini, Dek, ya, tentu sebagai jalan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Maka pengabdian ini harus dipandang sebagai apa? Sebagai jalan spiritual. Maka dalam konsep Hindu ada istilah yang namanya karma yoga. Jadi karma yoga dalam teks Bhagavad Gita itu adalah salah satu jalan kerja pengabdian tanpa pamrih, yang tentunya harus dipandang sebagai jalan bakti kepada Tuhan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana konsistensi karma marga yoga, ya, atau niskima karma ini, jadi kerja tanpa pamrih ini bisa terlaksana secara konsisten. Dalam konsep Hindu ada yang namanya stita prajna. Jadi stita prajna itu dalam pendekatan Bhagavad Gita gitu adalah bagaimana kondisi dalam kesadaran. Ya, kita menyadari betul sebagai manusia dengan segala keterbatasan, ya, tidak setiap saat ya kondisi kita baik-baik saja, dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, tidak saja dalam keluarga, di dalam pekerjaan, terlebih dalam pengabdian ini. Maka yang paling penting harus dipahami bagaimana menjaga konsistensi ini adalah kesadaran bahwa pengabdian ini ya dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan berkesadaran, dan menempatkan dharma atau spiritual sebagai sebuah landasan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Dek, bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengurus, untuk pada posisi itu. Maka ketika mungkin sahabat-sahabat kita, saudara kita, teman kita, siapapun harus menjaga kondisi ini agar semangat terus dengan landasan yang saya sebutkan tadi, baik
karma marga yoga, kemudian berikutnya adalah stita pradnya, hidup berkeseimbangan dan berkesadaran bahwa pengabdian itu adalah jalan yang dipandang untuk mencapai Tuhan itu sendiri, untuk mencapai pencerahan dan penyucian batin. Kira-kira gitu ya, Dek. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Jadi dari penjelasan Pak Kadek Yogi tadi, kita bisa belajar bahwa konsistensi dalam pengabdian itu adalah bagian dari praktik Dharma dan Karma Yoga, di mana kita itu bekerja dengan rasa tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Nah, jadi Pak, secara pribadi, apa yang akan Bapak lakukan agar tidak lelah dan tetap ikhlas dan mampu menjaga semangat untuk melayani keumatan ini? Ya, makasih Dek. Apa yang kita lakukan dalam pengabdian ini? Tentu yang pertama adalah sepanjang masih kita diberikan kesempatan, kita harus berbuat sesuatu terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Ketika kita diberikan kesempatan pada posisi itu, ya memang tanggung jawab ini kita ambil dan laksanakan. Jangan sampai kita hanya numpang nama saja di sana, terus tidak memiliki kontribusi apa-apa. Jadi tentu saya berpesan kepada generasi muda, terutama anak-anak muda, harus terpanggil ya untuk melakukan pengabdian, punya semangat ya yang tinggi untuk mengabdi pada lembaga-lembaga sosial keagamaan kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan memiliki makna, memiliki kebermanfaatan terhadap hidup dan kehidupan ini. Maka semangat itu hanya mampu dipelihara dengan rasa tulus, ikhlas, dan tentu dipandang sebagai pengabdian dan bakti kepada Tuhan. Kalau sudah landasannya ke sana, pasti setiap yang dikerjakan penuh dengan semangat dan tentu kegembiraan pastinya. Saya kira itu, Dek. Ya. Baik, luar biasa Pak Kadek. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga hubungan spiritual dengan Tuhan serta menjaga keseimbangan ini adalah kunci agar kita konsistensi terhadap pengabdian. Nah, baik Pak. Jadi sebagai penutup, apa pesan Bapak khususnya bagi generasi muda agar kita itu tidak ragu dalam mengikuti lembaga keumatan? Ya, menjadi pengurus ya. Jadi tentu setiap orang, seperti yang saya sampaikan tadi, semua orang harus punya panggilan untuk mengabdi. Tidak ada orang lain yang lagi peduli terhadap kondisi kita selain adalah umat kita sendiri. Maka saya mengajak para generasi muda nantinya pada saat tertentu harus terpanggil menjadi pengurus lembaga-lembaga keumatan kita. Kita meyakini betul dan percaya bahwa bagi siapapun yang tulus ikhlas melakukan pengabdian pada jalan Dharma melalui pengurus lembaga sosial keagamaan Hindu, ya tentu juga akan memperoleh anugerah yang tidak terhingga, baik itu kesehatan, kesejahteraan, dan kemuliaan. Beberapa teks kita sudah menjanjikan itu bagi orang-orang yang tekun melakukan pengabdian, dan kita juga bisa menyaksikannya secara langsung, Dek. Orang-orang yang tulus ikhlas selama ini mengabdi, maka tentu kehidupannya rahayu, dan kita berharap kita semua dapat melakukan itu, dan tentu kita belajar Dek kepada orang-orang para tetua kita yang sudah melakukan itu semua. Kan kita tinggal saat ini melanjutkan apa yang sudah diberikan contoh oleh para tetua kita. Maka konsistensi dalam pengabdian ini tidak boleh pudar, tidak boleh melemah. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu apa? Tetap menyala, kira-kira gitu ya Dek ya. Ya. Saya kira itu, ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kadek Yogyakarta sama-sama atas penjelasan dan pencerahan yang sangat luar biasa. Umat Hindu Sedharma, dari perbincangan dengan Pak Kadek Yogyakarta, kita belajar bahwa konsistensi pengabdian bukanlah perkara mudah, tetapi justru di sanalah nilai spiritual kita diuji. Seperti api kecil, kita harus menjaganya agar tidak padam. Dengan niat yang lurus, hati yang tulus, bahwa kita yakin bahwa ngayah adalah jalan Dharma. Baik, bagi semeton yang ingin request tentang tema mimbar agama Hindu, bisa ditulis di kolom komentar. Tentunya jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, agar Dharma terus berjalan luas. Saya, Kadek Ayunita Saridevi, bersama seluruh kru tim mimbar agama Hindu BPH Sultra, pamit undur diri. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.